Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan bahas belajar dari Nabi. Motivasi ini aku baca di buku Motivasi dari Nabi, penulisnya yaitu Rahman Hanifan, yaitu tentang energi kesalihan. Super trainer Reza M. Syarif dalam bukunya Life Excellence menyebutkan 4 hal yang menyebabkan kita menjadi powerless, membuat kita menjadi lemah, letih, lesu, loyo, dan letoy. 4 hal tersebut adalah bad self-image, bad experience, bad partner, dan bad environment. Kali ini kita akan menilik 2 yang terakhir, teman dan lingkungan yang buruk. Bila seseorang terbiasa berteman dengan orang-orang pemalas, mutungan, dan tak punya motivasi untuk berprestasi, maka akan seperti itu pula dia. Lebih-lebih bila suka bergaul dengan penjudi, pemabuk, pencuri, dan orang-orang semacam itu, maka rusaklah akhlaknya. Kita ambil satu contoh sederhana. Suatu saat kau pasti pernah merasakan malas. Malas belajar, malas bekerja, malas ibadah, malas keluar rumah, malas bergaul, atau malas lainnya. Bahkan terkadang justru terasa malas untuk semuanya. Pokoknya malas aja. Ketika itu kau hendak mengadukannya kepada salah seorang teman dekatmu. Kau pun berkata, aku lagi malas nih. Nah, setelah itu apa yang diberikan temanmu itu? Motivasikah? Dalam beberapa kasus kau mungkin akan mendapatkan motivasi, tapi kebanyakan tidak. Justru kau akan memperoleh ungkapan yang semakin melemahkan. Ungkapan itu dapat kamu jadikan legitimasi untuk menjadi semakin malas. Sama nih, aku juga malas. Begitu kata temanmu. Nah, teman yang buruk dapat mengajak kita menjadi buruk. Dalam contoh tadi, engkaulah teman yang buruk itu. Karena kau berkata malas, temanmu ikut berkata begitu. Padahal tadinya barangkali dia tidak benar-benar malas, tapi kata-kata dan sikapmu telah memancarkan energi negatif. Energi itu yang mempengaruhi jiwanya hingga membuatnya ikut menjadi malas. Sekarang kita bahas yang bad environment. Lingkungan dapat berarti segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya saja rumah yang kita tinggali, keluarga yang hidup serumah, buku yang dibaca, acara televisi yang ditonton, organisasi yang diikuti, dan lain sebagainya. Bila satu di antaranya jelek akan memberi pengaruh buruk pada kita. Kabarnya banyak pemerkosa nekat melakukan tindakan bejatnya karena tidak tahan setelah menonton adegan porno. Terbukti tontonan yang jelek dapat membawa pengaruh buruk. Banyak lagi contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika lingkungan kita baik, maka kita akan termotivasi untuk menambah dan menebarkan kebaikan. Betapa banyak manusia luar biasa yang mampu mengubah, menggerakkan, dan menggetarkan dunia. Mereka telah menjadi tokoh-tokoh utama dalam sejarah. Kita sering mendengar kisah ratusan sahabat yang luar biasa, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Semua itu karena mendapat didikan langsung dari Rasulullah SAW. Di samping itu, lingkungan soleh yang mereka ciptakan telah mendorong tumbuh suburnya jiwa-jiwa kesolehan baru. Ada sebuah pesan dari Michael Hart. If you want to be success, follow the success persons. Bila kau ingin sukses, ikutlah jejak orang-orang sukses. Bukan semata membebek, mencontek, atau melakukan usaha mitu, aku juga, dan lain sebagainya. Bukan berarti kalau ada orang sukses usaha warung ayam bakar, kita rame-rame mendirikan warung ayam bakar pula. Bukan berarti kalau ada buku tentang pernikahan menjadi bestseller, lantas kita berniat, aku mau nulis tentang pernikahan juga Bukan begitu. Tapi prinsipnya, kita pelajari dan teladani prinsip-prinsipnya. Hal-hal apa yang membuat orang lain sukses, itu yang mestinya kita ikuti. Bila sikap positif, optimis, dan komitmen mendorong orang sukses berbisnis misalnya, maka hal itulah yang mesti kita lestarikan. Banyak orang sukses di dunia ini. Ada yang sukses di bidang bisnis, olahraga, musik, dan lain sebagainya. Namun bila kita mencari siapa orang yang paling sukses hampir di segala hal, jelas jawabannya adalah Rasulullah SAW.
Mestinya prinsip-prinsip beliaulah yang paling kita buru untuk ditiru. Selebihnya kita dapat belajar dari para syuhada, syalihin, dan syidikin. Mengapa Rasulullah? Jawabannya terlalu banyak untuk diperbincangkan di sini. Bila ada orang yang menggerakkan 300 orang untuk bertempur melawan pasukan berjumlah ribuan, lalu mereka menang, itulah Rasulullah. Bila ada orang yang mampu mengubah seseorang yang tidak membunuh darah dagingnya sendiri menjadi seorang yang soleh dan diangkat sebagai pemimpin kekhalifahan yang membawahi sekitar 2/3 benua, itulah Rasulullah. Bila ada orang yang sahabat-sahabatnya mencintai lebih dari dirinya sendiri hingga takkan rela mendengar kaki orang itu tertusuk duri sekalipun, beliaulah Rasulullah. Maka sebuah ungkapan yang jujur bila Michael Hart menempatkan Muhammad SAW pada urutan pertama dalam bukunya yang berjudul 100 orang paling berpengaruh di dunia. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Aristoteles, dan lain-lain sama sekali tak sebanding bila disejajarkan dengan Rasulullah. Maka mari kita belajar dari beliau, motivasi paling ulung sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad SAW. Itulah motivasi kita kali ini di Kakak Cerita episode ke-8. Semoga bermanfaat ya, dan semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih.